Saya ingin bertanya sebelum bicara lagi soal naturalisasi dan lain sebagainya. Saya ingin bertanya, ada juga mungkin pertanyaan dari sini ya semua. Indonesia gini awalnya tidak ada stasiun TV pun yang menyiarkan. Akhirnya kemudian RCTI ya hari Kamis nanti mulai pukul 6 sore 18.00. Kick off nanti beberapa saat setelahnya. Lalu kemudian yang masih juga berlaku sampai sekarang nanti pada saat pertandingan Indonesia dengan Gini tanpa penonton. Saya ingin coba tanya ke Bung Sabto dulu. Anda punya informasi nggak soal itu? Tanpa penonton Indonesia Gini di sana, betul ya? Iya, awalnya memang close doors ya. Kalau close doors itu kan memang tidak boleh ada penonton gitu. Cuman apakah close for media juga, itu kan juga suatu pertanyaan berbeda. Kalau kita nonton atau meliput Piala Dunia, Piala Eropa, itu kan biasanya close doors ada buat media juga. Jadi media cuma boleh nonton 15 menit kalau latihan gitu ya. Setelah itu tertutup gitu. Ini seperti apa close doorsnya? Tapi ketika saya baca memang pemerintah dari Prancis sendiri mengkhawatirkan kumpulan massa sebelum Olimpiade. Jadi memang tidak diperbolehkan adanya penonton yang menonton pertandingan sebelum nanti mereka menggelar Olimpiade itu sendiri. Jadi memang di situ yang kekhawatiran itu muncul dari pemerintah Prancis sehingga tidak diperbolehkan ada penonton. Mungkin Karena itu yang saya baca ya. ini terkait dengan keamanan maksudnya ya? Ya, soal keamanan. Oke, jadi dekat dengan pelaksanaan Olimpiade, tempat pelatihan timnas Prancis dan lain sebagainya. Ya, itu yang saya baca memang tidak bolehnya karena faktor keamanan terkait dengan penonton ya. Dan itu mafhum dengan... boleh seperti itu, umum? Boleh saja. Oke, dan tidak ada permasalahan di situ. PSSI mungkin sempat menyampaikan keberatan misalnya dan lain sebagainya, timnas Indonesia? Pertama kita kemarin setelah Irak kita kalah, kita langsung cari cek, ini pertandingannya bagaimana, ternyata close match, tutup ya. Kita cek, argumentasinya adalah karena pemerintah itu, Prancis itu nggak mau gitu. Media, nah kemarin kita bingung nih, siapa pemiliknya? Karena apa? Ini antara dua federasi. Ya. Satu kan kita Indonesia, Asia, satu lagi kan Afrika. Nah kemudian ini adalah playoff Olimpiade. Apakah ini miliknya IOC atau miliknya FIFA? Kita kejar terus nih. Kami kejar terus malam itu juga. Dapat FIFA nih. Nah kami sampai berpikir. Udahlah. Kita aja yang produksi. Ke sana gitu. Tayanginya kita gitu. Biar supaya hak siar di kita gitu. Ternyata FIFA bilang kami bisa lakukan. Setelah itu kita diskusi lagi. Mereka bilang. Oke. Kami bilang tolong dong dibikin gitu. Dibuatkan aja. Dia bilang oke. Akhirnya pertama dia informasikan FIFA Plus, tapi kita bilang ke free to air dong, kan gitu. Akhirnya ditawarkan ke Indonesia, di tender. Jadi malam itu sempat tender, di 2 hari atau berapa tuh tender tuh. Beberapa TV Indonesia waktu TV Indonesia, saya tahu lah siapa yang tender, siapa tahu. Yang menang MNC. RCTI, MNC. Gitu, jadi gini proses. Jadi kita 1 jam setelah Irak itu kita langsung kerja ya, namanya tim kan. Nggak berpikir tentang kalah menangnya, berpikir adalah bagaimana, seterusnya bagaimana gitu. Jadi kita kejar langsung. Makanya kita langsung bisa dapat informasi dan sangat cepat, langsung dapat, bang ini oke, ini akan dari tender kan, oke. Kalau gitu oke, yang penting tender. Makanya dapat RCTI. Oke. Gitu, prosesnya gitu. Ya, saya ke Bung Effendi Saputra. Anda kan pemilik klub bola. Kalau kondisinya tertutup seperti itu, tanpa penonton itu menguntungkan kita nggak sih? Secara psikologis dan lain sebagainya. Anda punya pertimbangan soal itu? Kalau dalam pandangan saya untuk timnas Indonesia, sebenarnya dalam kondisi seperti ini agak diuntungkan juga. Karena saya melihat tekanan mental timnas Indonesia mungkin mereka akan lepas kalau pertandingannya tertutup seperti ini. Dan harus diingat juga di Clairefontaine itu rumah kedua buat para pemain Gini itu. Komunitas masyarakat Afrika Gini di Paris itu luar biasa juga banyaknya. Dan mereka sangat terbiasa bermain di lapangan tertutup. Tapi ya itu plus minus lah kalau saya lihat soal tertutup. Mungkin bisa saja kondisi yang berbeda bisa terjadi bahwa dengan dukungan masyarakat Indonesia di Paris justru mereka juga akan lebih termotivasi. Tapi kita lihat 2 pertandingan terakhir dengan dukungan supporter yang luar biasa yang sampai Pak Ketua Umum masuk ke dalam ruang ganti pun justru saya pikir ini jadi tekanan buat anak-anak. Jadi sebaiknya di pertandingan ini dibiarkan bebas saja. Dibiarkan bebas, biarkanlah. Kenapa jadi tekanan? Kan itu semangat, membakar dan lain sebagainya. Untuk supaya lebih
Semangat lagi. publik melihat demikian, tapi tekanan sebagai seorang pemain, pelatih, saya sering juga berada di locker room tim kalau lagi bertanding. Kadang-kadang saya tidak mau ngomong, jadi kita lepaskan aja biar pelatih yang ngomong. Kadang-kadang terlalu banyak yang ngomong ke pemain, dia juga jadi pecah konsentrasinya. Jadi saya pikir kita sudah melewati target, artinya target yang dibebankan kepada ST sampai semifinal sudah dilakukan. Nah, marilah kita berdoa nih seluruh Indonesia agar kita lolos. Peluang ada, walaupun tipis. Kita tahu Peluang ada walaupun tipis. Kenapa Anda kita mengatakan itu? Kok agak pesimis nih? kita harus realistis. Pemain-pemain yang ada di Guinea sekarang luar biasa. Mereka bermain di ranah Eropa. Salah satunya wonderkid Barcelona yang latihannya pun bareng Lionel Messi dulu di Barcelona. Kemudian Prancis itu rumah kedua buat pemain-pemain Guinea sebenarnya. Jadi memang realistis. Kita harus realistis bahwa ini lawan terberat kita. Kalau ada kesempatan untuk lolos Olimpiade, itu lawan Irak kemarin. Nah, kalau itu kemudian terlepas, maka melawan Guinea ini kita harus tetap optimis. Mudah-mudahan keajaiban seperti kemenangan kita melawan Korea bisa terulang. Nggak ada ya, nggak mungkin. Korea dan Guinea itu peringkatnya lebih gede Korea. Lebih tinggi Korea. Kita bisa mengalahkan Korea. Korea itu 10 Olimpiade baru kali ini dia gagal. Oleh Indonesia lagi. Oleh Indonesia. Luar biasa. Jadi kalau kita berkeyakinan kalau Indonesia bisa mengalah Korea, kita bisa mengalahkan semua tim yang ada di dunia ini gitu loh. Jadi itu Korea gagal karena tahun Indonesia ini untuk pertama kali setelah 9 Olimpiade berturut-turut Luar biasa. Korea lolos. itu hampir 20 tahun tuh 9 Olimpiade. 40 tahun. 40 tahun. 40 tahun Korea itu selalu langganan Olimpiade, kandas sama Indonesia. Biasa. Keyakinan yang sama harus kita tabalkan juga kepada Indonesia ketika melawan Guinea. Sehingga kita meyakinkan inilah kesempatan kita untuk lolos Olimpiade. Saya cuman mendengar dongeng-dongeng aja nih kita lolos di Melbourne 56. Dan katanya lolosnya juga karena keberuntungan. Banyak yang WO. Jadi kita menang WO terus sampai ke Melbourne. Hari ini Indonesia lolos dengan perjuangan. Hari ini lolos dengan mengalahkan tim-tim yang kita bermimpi mungkin bisa mengalahkan Korea, bisa mengalahkan Australia. Nah, kalau kita bisa mengalahkan Guinea satu langkah ke depan, kita akan ada di Olimpiade yang sebenar-benarnya Olimpiade dan bukan lagi mendengar mitos cerita tahun 56 dulu. Nah, kita benar-benar menyaksikan tim kita tampil di Piala Dunia Mini. Amin. Ya kan? Ini Piala Dunia Mini, Bos. U23. U23. Nah, mudah-mudahan momentumnya terjaga, 26 kita lolos. Karena bulan Juni nanti ada 2 pertandingan. 1 game aja kita menang, kita masuk ke babak ketiga yang merupakan sejarah lagi buat Indonesia lolos di babak kualifikasi babak ketiga Piala Dunia. Nah, itu Bung. Jadi kalau ditanya Baik. pertanyaannya tadi menguntungkan atau tidak, plus minus saja. Tapi menurut saya alangkah baiknya juga kali ini kita lepas. Nggak perlulah datang ke stadion, cukup kita mendoakan, cukup kita berikan dukungan di GBK besok Bang Arya, di mana-mana semua, dan mungkin dikurang-kurangi. Mungkin saya ingat 2010 AFF ketika mau final itu, wah semua pejabat politik semua numpang tenar lewat AFF, akhirnya gagal. Kejadian ini kemarin sama. Semua kepala daerah itu kalau lihat di daerah ada muka dia, muka Sintayong sama pemain Indonesia. Lebih besar muka dia daripada muka Sintayong. Nah, jadi mungkin ini juga yang bawa sial. Iya kan? Ada pula pejabat-pejabat yang gak jelas ikut-ikut. Maksudnya beban mental. Iya. Oke. Tapi kan mereka nggak tahu yang di sana. Kan nggak ngelihat juga. Iya, Medsos nggak boleh. Saya kan pasti nggak boleh kan? Artinya. Nggak boleh buka. Belum tentu juga. Oke. Artinya bisa aja ini membawa aura negatif buat kita. Ya kan? Bisa aja. Segala kemungkinan bisa terjadi. Makanya 2 pertandingan heboh kita. Semua kepala daerah wajib nobar. Kesempatan mau pada pilkada pampang poster besar-besar dengan Sintayong dengan timnas. Akhirnya apa bos? Sial. Oke. Ya kan? Nah mudah-mudahan ini tertutup. Oke. Dan gegap gempitanya nggak seperti ketika kita melawan Uzbek dan Irak. Dan kita berharap doa tulus dari semua supporter, doa tulus dari para bupati yang mungkin sekarang udah nggak yakin lagi dia lolos Olimpiade kan. Dia bilang aduh 2 kali gue buat Sekarang nobar. sepi nih. Nah sekarang Nonton lebih, bareng belum terdengar setidaknya 2 hari sampai 2 hari ini. iya. Kalau Makanya kemarin-kemarin kan bannernya di mana-mana tuh, Ya. flyernya di mana-mana. ya mudah-mudahan ada 3 kesempatan kita lolos Olimpiade, lawan Uzbek kalah. Ada kesempatan kedua lawan Irak kalah. Ini kesempatan ketiga, ya kan? Jangan sampai
jatuh ke lubang yang ketiga kan gitu. Mudah-mudahan kita lolos. Mimpi besar kita lolos. Terima kasih Bung. Bung Aris, sebentar sebelum saya ke Om Anjas, ada mau sampaikan tadi soal ketum yang masuk ke dalam ruang ganti, loker, kemudian jadi beban dan sebagainya. Saya berikan kesempatan dulu. Itu kan menurut Effendi yang bukan di loker. Ya kita biasa aja, pemain-pemain juga udah biasa dengan ketum masuk dan rutin. Dari biasalah beliau akan begitu. Anda bisa menceritakan mungkin pada waktu itu justru malah lebih lepas dan lain sebagainya misalnya? Enggak, itu hubungan kan cukup baik dengan pemain. Beliau kan selalu setiap mau selesai pertandingan loh. Selesai pertandingan, bukan sebelum. Selesai pertandingan pasti itu dari dulu sejak ya perilaku beliau lah sejak Inter Milan begitu. Jadi dia kan sejak Inter Milan dari presidennya Inter Milan terbiasa masuk klub ya begitu dia selalu kalau setiap selesai pertandingan baru masuk, bukan sebelum pertandingan. Jadi dia nggak pernah masuk sebelum pertandingan. Kita kemarin aja di sana Ini setelah pertandingan selesai? selesai pertandingan. Oh, artinya nggak ada masalah. Oke. Nggak pernah ada sebelum pertandingan. Dan bahkan di hotel pun anak-anak mau main kita nggak pernah temuin pemain, nggak ada. Kita satu hotel tuh. Oke. Sarapan bareng tapi mereka beda ruangan dan kita nggak masuk ke ruangan mereka. Jadi kita berusaha nggak sentuh pemain sebelum pertandingan itu terjadi. Jadi setelah pertandingan memang kan itu Ya. kalau menang diselamati, kalau kalah disemangati. Kan itu satu selamati, satu semangati. Jadi ya proses yang biasa saja, bukan sesuatu yang ini gitu. Bagi kita kemarin tuh memang waktu lawan ini nyambung sama Bang Effendi ya. Nanti bisa nyambung banyak sih. Tadi kan belum ngomongin naturalisasi nggak apa-apa. Uzbek itu Bang, itu semua 3 tahun mereka bangun pemainnya. Disatukan dalam satu klub namanya Olimpik. Kemudian dimasukkan dalam Liga Primer mereka, Liga utama kita, Liga 1 kita. Jadi satu klub khusus para pemain Uzbek disatukan sejak 3 tahun lalu. Namanya kalau Anda lihat di Liga 1-nya Uzbek, Olimpik. Jadi mereka diikutkan dalam satu klub dan dipertandingkan dalam Liga 1-nya mereka selama 3 tahun. Jadi kekompakan timnya memang gila. Jadi sejak usia 20 itu mereka udah 19 mereka udah disatukan dan dijadikan satu klub di Liga 1-nya Uzbek selama 3 tahun. Makanya orang mengatakan semua bahwa programnya Uzbek 3 tahun lalu berhasil sekarang. Karena benar-benar nama klubnya pun namanya Olimpik. Tapi Memang, cepat juga, cuma 3 tahun. wah 3 tahun satu klub bos mah gila. Disatuin 3 tahun mah kita kan cuma 2 minggu itu. Oke. Ini 3 tahun bareng terus disatukan dan dijadikan di kompetisi. Uzbek itu kan kompetisinya sama pan pecahan Rusia ya. Iya. Jadi memang agak beda itu. Dia kan pressure apa semua kencang banget. Jadi mereka disatukan satu klub itu di sana. Jadi memang kebersamaannya dibangun. Makanya di berbagai pengamat di Eropa itu mengatakan bahwa Uzbek berhasil dengan program mereka dengan membuat program 3 tahun dan berhasil dengan nama-namanya Olimpik, nama klubnya. Jadi kalau dicek di klub itu Bang namanya Oke. Olimpik. Gitu. Oke. Dan itu jadi inspirasi juga buat kita. Itu inspirasi bagi kita. Saya ke Om Anjas. Sedikit yang main di luar Uzbek Oke. juga ada kan, bukan cuma di Olimpik. Oh kan? iya ada Bang, tapi yang Iya. misalnya kalau di luar silakan, tapi dia Malah ketika 3 orang yang paling utama itu pulang karena targetnya memang cuma Olimpik, digasak juga sama Jepang kan akhirnya ya. iya, enggak maksudnya Abang maksudnya tadi kan Iya, bahwa iya. Pembinaannya ada. 22, tadi kan bilang bahwa 22 pemainnya keluar masuk, enggak ada masalah. Kurang lebih ini kita membayangkan yang ikut lagi di tim kita yang bertambah dengan naturalisasi itu adalah Marcelino misalnya yang bermain hebat di CSKA Moskow, Betul. Rubin Kasan dan seperti Betul. itu kan maksudnya Iya. kan. Ya, itu yang belum kan kita ya. Enggak Bang, yang maksud saya adalah disatukan dalam satu klub Bang. Iya dia itu satu. Iya. Tambah pemain-pemain kita Ditambah pemain yang luar. seperti Yang main luar, iya, betul. yang main di Longs, Iya. Rubin Iya. Kasan, Ini main jadi di CSKA Moskow. Mana tahu kita pemain kita yang kemarin nanti di U20 19 itu akan bermain di mana luar. tahu kita bikin jadi satu klub, enggak tahu kan, bisa Tapi saja. begini Bung Arya, Ya. ya. Program itu mungkin cocok sana di Indonesia tidak cocok. PSSI di zaman Pak Agung, di zaman Pak Asora, zaman saya juga kita berlakukan. Contohnya Primavera, itu kan. Di sana 2 tahun di Eropa ikut kompetisi, gagal juga. Pernah kita menggagas di PSSI untuk pemain-pemain nasional kita itu digabung ke satu klub ikut kompetisi di Indonesia. Klub semua keberatan. Kita juga ke waktu itu juga kita mengkaji bahwa kalau itu disatukan berhadapan dengan klub lain itu pasti dihajar. Bagaimana dia cedera apa dan sebagainya.
Dan itu menjadi sasaran tembak daripada pemain-pemain lain. Sehingga klub kita rapat tidak setuju. Sebentar, Jadi mungkin di sana cocok. kenapa berbeda? Di Uzbekistan berhasil, di kita nggak cocok. Kenapa? Ya di sana kompetisinya berapa klub di sana? Oke, Kita banyak klub. banyak Sama, banget Bang. kita. Sama aja. Sama jumlahnya. Sama jumlahnya. Ya. Mungkin di sana karakternya cocok untuk. Kalau kita tidak cocok. Pernah PSSI zaman saya kita mencoba itu. Semua klub- Apa yang digabung waktu itu? Kita Masih ingat? gabungkan jadi satu pemain-pemain nasional Oke. dalam satu klub. Misalnya kita waktu itu rencana kita mau di Pelita, kali itu yang paling muda. Tapi kemudian di protes klub setelah kita mengkaji dengan pelatih memang tidak sesuai. Karena karakteristik pemain-pemain kita itu berbeda dengan karakteristik Oh, pemain nggak mereka. ngeblend gitu, Iya, nggak nyampur. tidak cocok itu. Mainnya solo misalnya gitu. Ya, ini bisa jadi perdebatan. Kan Oke. belum dicoba ya. Kalau saya sih lihatnya kan itu nantilah. Ini ada rencana jangan sampai PSI ke depan. Belum tahu kan kita lihat aja Oke. kondisi. Cuma saya lihat begini, kita lihat begini. Dengan kita satu klub 22 orang. Ini bukan jadi pemain bahwa ini jadi bahwa mereka bakal jadi nggak bisa diubah-ubah, bisa juga 22 orang ditambah dengan klub-klub yang ada sekarang ya. Misalnya kita berapa? 20 sekarang ya, 18 20. Liga 1. 18. Masing-masing satu klub ini punya usia 20 aja, 21. Masing-masing nyumbang satu aja, kita udah punya stok sampai 40. Stok pemain loh. Kita ngomong stok pemain nih. Artinya kita punya pilihan jadi lebih banyak gitu. Ini kan soal jumlah pemain. Tapi soal ego masing-masing individu dan lain sebagainya tadi sampaikan udah pernah dicoba? Kan belum di trial. Belum di trial. Belum Ya, dicoba. karena memang tidak ada kesepakatan dengan klub. Itu kan kesepakatan. Kenapa? Ah. Pertama kecemburuan. Ya. Yang kedua karakter tadi itu, wah dia digabungkan di sana gajinya lebih tinggi, dia lebih profesional, wah kita hajar aja mereka. Pas main, Dan itu pemain kita seperti itu. pas main dibuat cedera maksudnya. Dibuat Betul, cedera. Betul. Ini banyak orang siriknya kayaknya. Tambahan. Mudah-mudahan nggak pemain sirik lagi lah itu. Itu Tapi itu Bang terjadi, Arya, Pak itu Nurdin. kita kaji. Kita Bung Nuri sudah- itu terjadi ya? Itu Iya. terjadi? Iya, Belum betul. terjadi. Siapa yang waktu itu misalnya cedera karena seperti itu? Masih ingat? Belum terjadi. Udah pernah waktu itu digabungkan? Nah, belum. Belum. Itu belum Oke. kita lakukan karena kita rapat dengan klub. Oh, kemudian membayangkan ini? Kita bukan membayangkan, kita programkan. Nah program itu kita akan tawarkan kepada klub. Tapi bagaimana mungkin bisa punya kesimpulan seperti itu sementara belum dicoba? Coba tanya Pak Anjas, bagaimana pemain-pemain kita zaman dulu? Waktu saya tangani PSM, ada namanya Alibaba. Ketika ketemu pemain asing yang mantan pelatihnya Persipura, Jack Santiago, itu keluar dapan dengan Alibaba. Dia lebih tidak bermain daripada bertemu Alibaba. Karena? Karena kaki lebih diambil daripada bola. Itu fakta. Itu karakter Kaki yang lebih saya maksudkan. diambil daripada Pemain bola. Iya. Itu berbeda. Makanya supaya Jackson ini tidak kalah Alibaba, saya ambil itu Iya. Jackson dari Persebaya sehingga PSM juara. Dan efeknya bukan main-main. Sampai sekarang kaki dari Om Anjas ini ya alhamdulillah masih luar biasa ya. Tapi sudah Beliau ada merasakan itu kekurangan. sampai Iya. cedera tidak sampai bermola. Nah sekarang kalau kita lihat, ketika kapten kita Rifki Ridho itu dapat kartu merah, coba lihat. Padahal mungkin dia tidak sengaja itu, tapi karena waktu dia benturan, kakinya itu nggak ketarik. Itu sehingga kelihatan ada kesengajaan dapat kartu merah. Kalau dulu di Indonesia bermain seperti itu, tidak ada VAR, belum tentu dikasih kartu. Ya, makanya kita kan sekarang ini makin lama makin menuju sepak bola modern. Ya kan, sepak bola modern di mana VAR pun udah mulai akan diterapkan. Ya, jadi akan banyak sekali pengawalan-pengawalan. Terus terang, kemarin pemain kita jujur gitu ya, agak kagok gitu dengan VAR itu. Nggak terbiasa. Karena mereka kira bisa cheating-cheating kecil. Ternyata di VAR ini nggak bisa cheating kecil, ketahuan. Memang itulah sepak bola modern. Ya itulah salah satunya lah ya. Jadi saya lihat ini adalah bagian kita dan saya yakin dengan Indonesia makin lama. Tapi saya tanya, apakah di Liga 1 ini nggak ada VAR sengaja karena supaya bisa ada kong kali kong? Kita akan kembali saat lagi di Rakyat Bersuara. Nanti kita akan tanyakan soal itu. Jadi nggak biasa soalnya kan?